Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami ingin mempresentasikan tentang sistem pengolahan air bersih. Saya Nisa Mutiara Sani. Saya Maulida Andira. Ini Jadi, ini ada outline-nya. Outline-nya kita akan menjelaskan pengertian air bersih, sumber air bersih, syarat penyediaan air bersih. Pengertian, air bersih adalah air sehat yang dipergunakan kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup, dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Menurut Slamet, komposisi air di dalam tubuh manusia berkisar antara 50-70% dari seluruh berat badan. Menurut Manual Teknik, upaya penyehatan air, Ditjen P2PLP Detkes RI, kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan berkisar 150 liter per orang atau hari. Dan untuk masyarakat pedesaan 80 liter per orang atau hari. Air tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan pendukung lainnya, termasuk yang mendukung kebutuhan-kebutuhan sekunder. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 150 sampai 200 liter atau 30 sampai 40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, kehidupan, dan kebiasaan masyarakat. Sumber air. Ini ada siklus air yang terjadi dari air hujan, air tanah, air permukaan, mata air. Siklusnya. sumber air bersih. Sumber air bersih yang pertama itu adalah air hujan. Air hujan merupakan sumber air utama di bumi. Walau pada saat partisipasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. Untuk sifat air hujan yaitu bersifat lunak atau tidak mengandung larutan garam dan zat-zat mineral. Yang kedua, bersifat lebih bersih dan dapat bersifat korosif, yaitu contohnya NH3, CO2, dan CSO2. Lalu sumber air bersih yang kedua yaitu air tanah atau groundwater berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses yang telah dialami air hujan tersebut di dalam perjalanan ke bawah tanah membuat tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan air permukaan. Yang kedua yaitu air tanah banyak mengandung garam dan mineral terlarut pada waktu air melalui lapisan-lapisan tanah. Yang ketiga, secara praktis lebih bebas dari polutan. Yang keempat yaitu kandungan Fe, Mn, dan kesadahan yang tinggi. Yang kelima, segi kualitas banyaknya air tanah relatif cukup. Yang keenam, segi kontinuitas pengambilan harus dibatasi. Berikut ada skema lapisan air tanah. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu adalah air permukaan. Air permukaan yang meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumber permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi.
Air hujan tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya. Selanjutnya, biasanya telah terkontaminasi dengan berbagai zat yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Next. Mata air spring water sebenarnya adalah air tanah yang berada di bawah permukaan tanah, tepatnya pada batuan yang bersifat jenuh air atau aquifer. Adanya proses geologi di dalam tanah menjadi faktor pendorong sehingga air tanah muncul di atas permukaan tanah. Air yang muncul itulah kemudian dikenal sebagai mata air. Syarat penyediaan air bersih. Pertama itu ada persyaratan kuantitas, yang kedua persyaratan kualitas, yang ketiga itu ada persyaratan kontinuitasnya. Persyaratan kualitas itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 1990. Persyaratan kontinuitasnya itu kuantitas ketersediaan air baku di alam, yaitu air baku tersebut dapat diambil secara terus-menerus dengan fluktuasi debit yang tetap baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Syaratan kuantitasnya, banyaknya air baku yang tersedia, artinya jumlah dari air baku tersebut bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang akan dilayani. Jumlahnya tergantung dari tingkat kemajuan teknologi dan sosial ekonomi dari masyarakat setempat. Berikut adalah syarat kualitas air bersih dan ini lampiran tabel dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 1990 tanggal 3 September 1990. Berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.